tahu yang punya rumahnya, saudara katakan tadi kan? Oh, iya, rumahnya Pak Ridwan. Nah, tahu kan? Iya, Bapak. Jangan bohong, ya. Ini disumpah saudara mengopi-api. Ingatkan saja. Ancaman ini dilontarkan jaksa penuntut umum yang gemas dengan keterangan Ari Cahyanugraha alias Acai yang dianggap berbelit-belit. Acai memberikan keterangan soal lokasi CCTV saat jaksa mengingatkan agar Acai tak berbohong. Perbedaan kesaksian juga terjadi antara terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Ari Cahyanugraha soal CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Hendra dan Acai saling bantah mengenai perintah Verdi Sambo untuk mengamankan CCTV seusai penembakan Brigadir Yosua. Dalam dakwaan, saat itu Acai dihubungi oleh Hendra Kurniawan melalui ponsel milik Agus Nurpatria. Hendra mengingatkan pesan Verdi Sambo untuk mengamankan CCTV. Acai di persidangan mengaku tidak pernah memerintahkan anak buahnya terdakwa AKP Irfan Widianto untuk mengamankan CCTV terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Yang saksi lakukan atau perintahkan ke anak buah saksi untuk mengamankan CCTV itu seperti apa? Tidak ada saya memerintahkan AKP Irfan untuk mengamankan. Dengar ini pertanyaan saya. Mendengar keterangan Acai, Hendra Kurniawan langsung menolak kesaksian tersebut. Hendra menyebut Verdi Sambo sudah meminta Acai mengamankan CCTV seusai Yosua tewas ditembak. Terkait ada Pak Sambo perintahkan cek CCTV, itu yang bersangkutan ada di situ. Cek CCTV yang bersangkutan ini ada? Ada. Maksudnya cek CCTV? Cek dan amankan CCTV yang di komplek itu ada. Iya, saat yang bersangkutan itu siapa maksudnya? Saksi. Ini? Iya. Ada dia? Karena ngomongnya di karpot itu. Ngomongnya? Di karpot. Di karpot. Sementara Arif Rahman yang berperan merusak alat bukti laptop yang berisi data rekaman CCTV. Dalam nota keberatan yang dibacakan kuasa hukumnya Jumat kemarin, Arif menyebut yang ia lakukan karena menuruti perintah atasan. Tindakan menonton kopi rekaman CCTV tersebut didasarkan pada perintah saksi Irjen Sambo yang saat itu masih berwenang dan masih aktif sebagai Kadif Propam. Sehingga tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 11 Perpol nomor 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Soal menuruti perintah atasan ini, Jamin Ginting, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan menyatakan, mereka yang jadi tersangka masih memiliki akal. Seharusnya mereka bisa menolak perintah yang jelas bisa membahayakan mereka sendiri. Berdasarkan surat perintah yang sah dan dia mempunyai kedudukan yang sah untuk memerintahkan, maka itu orang yang diperintahkan dengan itikat baik bisa tidak dipidana. Tetapi kalau perintah itu bukan yang wewenang dia, dia tidak mempunyai surat perintah contohnya terhadap penyitaan dan pengusahaan yang tidak menghapus perbuatan tersebut. Jadi orang yang disuruh tadi tidak bisa dibilang, oh saya tidak bisa dipidana karena perintah itu perintah dari atas saya. Padahal dia tahu perintah itu tidak sah begitu. Jadi orang bawahan itu harus dia mengetahui kalau perintah itu adalah perintah yang tidak sah dan tidak berwenang. Gara-gara Sambo, sejumlah anak buahnya terjerat pasal perintangan penyidikan dan UU ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. 7 terdakwa disebut jaksa menuruti perintah Verdi Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri untuk menghapus CCTV di TKP pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, bagaimana kemudian hakim akan menilai soal perbedaan keterangan saksi dan terdakwa dalam sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua? Sudah bergabung mantan hakim yang juga pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung kembali di Kompas Siang. Kang Asep, kalau kita merujuk sedikit ke sidang terakhir tadi ya, sudah diputarkan juga, ada AKBP Arif Rahman, begitu ya,
yang juga kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya ini menyatakan bahwa menuruti perintah atasan saja, jadi sebenarnya harusnya disidangnya di pengadilan tata niaga. Pendapat Anda? Ya gini, harus dibedain ya, ada perintah atasan, sebenarnya perintah jabatan yang benar jabatan bukan atasan ya, jadi terminologi benar. Jadi gini, itu diatur di pasal 51, satu itu dulu ya, nanti kita ayat 2. Tapi ini kan terlalu teknis, nanti saya jelasin. Nah, ketika saksi ya memberi keterangan ya, dia dalam keadaan bebas ya. Nanti ditanyakan kepada terdakwa. Tidak ada konfrontir saksi dengan saksi lainnya. Dalam keadaan bebas memberi keterangan itu diaturnya 159, 160, 167, 163 KUHP. Jadi aturan main ada di KUHP itu. Jadi ketika saksi berbeda, yang ada masalah silakan saksi ngomong apa, karena kan tanya kepada terdakwa. Bahkan berbeda dengan BAP juga boleh sepanjang ada alasan. Nah, ketika saksi masing-masing berbeda itu jangan dikonfrontir, kadang nggak ada. Ada di 185 ayat 6. Nanti hakim yang menilai. Oke. Dengan sungguh-sungguh, itu kalimatnya berulang-ulang loh ya. Harus dengan sungguh. Nanti hakim yang menilainya. Biar beda ngomong ABCD. Nanti harus dengan sungguh-sungguh ya, dengan bebas, dengan objektif, kesesuaian. Nah, mana yang sesuai? Antara saksi satu dengan saksi lain, antara saksi dengan barang bukti, lebih penting. Cara hidup saksi, kesusilaan saksi. Jadi nanti hakim yang menilai itu diatur 185 ayat 6 penjelasannya. Jadi ketika saksi berbeda ya, nah ada lagi saksinya. Ketika saksi, sekali lagi ngeyel, ngotot, jaksa maupun terdakwa bisa mengajukan usul kepada hakim. Ini diatur 174 KUHP supaya didakwa dengan 17. Sekali lagi, supaya ada saksi palsu. 7 tahun loh. Jadi nah, makanya hakim harus belajar, jaksa harus belajar menguasai masalah. Jadi ketika saksi memberi keterangan saksi palsu bertentangan tadi, jaksa jangan kayak tadi saya lihat jaksanya kok menceramahin, so tahu malah saya bilang maaf aja ya. Sekali lagi, baca aturan KUHP, ajukan kepada hakim, Pak, ini beri kesaksian palsu. Kalau hakim mengingatkan dia masih ngeyel, ngotot, dakwa. Berarti panitera bukan berita acara, perkara dihentikan sementara, dia didakwa dengan saksi palsu. Ancamannya 224 KUHP. Ada ancamannya lagi ya untuk saksi yang soalnya udah di bawah sumpah juga begitu ya Kang Asep. Ini juga berkaitan dengan saksi Ari Cahya Nugraha atau kerap kita tahu namanya Acai begitu ketika bersaksi kemarin. Ini kerap diminta jujur oleh jaksa dan juga hakim. Pandangan Anda melihat ini seperti apa? Apakah memang tercium begitu oleh hakim ini adanya keterangan yang tidak dikatakan secara jujur? Karena penting, anggaplah nih saksi ini tidak jujur. Jaksa ngajukan permintaan, silakan hakim perintahkan jaksa paniteranya bikin berita acara, didakwa dan diproses dengan kesaksian palsu. Tahun tadi saya katakan. Nah kalau sekarang hakimnya diam saja, ya berarti hakimnya tidak menyangka saksi palsu. Ya makanya saya bilang di persidangan itu hakimnya harus tidak hanya jaksa yang cermat, jelas, lengkap. Ketika mereka sedang menguasai masalah, ketika saksi ini bohong, tidak jujur, sekali lagi, tanda petik ya. Kalau betul, ya langsung Anda diingatkan loh. Anda ini harusnya beri keterangan gini. Coba lihat BAP, dibukakan BAP. Kalau Anda beda apa alasannya? Nah gitu. Nah kan hakim udah terarah seperti Anda kalau kami narasumber harus memang punya menguasai masalah kan. Tanya gitu kan. Nah kalau memang tidak masuk akal, langsung panitera bikin berita acara. Dakwa sekarang. Jadi harus polisi lagi. Kesaksian palsu dan didakwa dengan pasal 224 yang ancamannya 7 tahun. Harusnya itu dilakukan oleh hakim. Jangan di ruang pengadilan jaksanya emosi, hakimnya emosi. Itu lama-lama nggak disuntik vaksin karena Oke, tapi ini lazim terjadi dan lazim juga dilakukan oleh jaksa kemudian melihat adanya ketidaksesuaian kemudian dimintakan ke hakim bahwa ini sepertinya ada ketidakjujuran dalam pernyataan saksi begitu, Kang Asep. Lazim memang itu harusnya tadi saya bilang 174 KUHP itu mengatur. Jadi kalau hakim jaksa tidak melakukan itu berarti tidak baca pasal itu. Zaman saya, nah sekarang tuh KUHP-nya masih berlaku, itu dilakukan. Jadi kalau Oke, Kang Asep melihatnya sejauh mana nih saksi yang sudah dihadirkan kemarin khusus untuk perkara perintangan penyidikan ya, ini cukup untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dalam hal OOJ ini, obstruction of justice. Clear kan ya, jadi sebagai clear juga kita edukasikan ke masyarakat. Ya. Memang OOJ itu sebenarnya nggak dikenal di hukum kita, kan sistemnya berbeda. Itu dari Belanda, itu dari Inggris. Obstruction of justice itu, pernah dibahas juga di Kompas pagi kalau nggak. Ya, itu tuh lebih luas pengertiannya kan tuh dari itu. Kalau kita tuh hanya 221, 233 menghalangi proses perintangan ya menghalangi tadi cuma 9 bulan ancamannya. Tapi kalau merusak ya sekali lagi merusak menghancurkan barang bukti tadi video misalkan dirusak, CCTV dirusak itu 10 tahun loh.
Ya, Oke. undang-undang ITE aja malah 10 tahun ya. Itu tetap. Nah, itu tuh dua kita itu hanya dua yang bedain. Tapi udah kadung kita udah gampang kan obstruction of justice atau OJ. Padahal sebenarnya kualifikasi itu tidak dikenal. Yang didakwa sekarang itu dia merintangi bisa 9 bulan. Ada yang atau ya sekali lagi hanya itu aja, ada juga yang kumulatif dan ya tadi yang tadi merusak. Oke, jadi itu berbeda ya, hanya merintangi kemudian ditambah merusak, itu juga berbeda tadi maksimal 10 tahun penjara. Nah, Kang Asep, tapi kan kalau di 221, koreksi kalau saya salah, itu kan tidak disebutkan ya, itu hanya disebutkan pihak-pihak begitu ya, yang kemudian merintangi penyidikan. Kita ingat kasus-kasus beberapa sebelumnya, bahkan wartawan ataupun lawyer sekalipun ini bisa terkait dengan kasus ini. Ini bukan masyarakat biasa, ini adalah anggota Polri, bisa menjadi maksimal begitu, bisa menjadi pertimbangan hakim untuk lebih tinggi lagi untuk menghukumnya? Oh bisa. Satu pertama penegak hukum itu kalau melakukan perbuatan melawan hukum dia harus ditambah lagi karena dia tahu hukum kalau melanggar hukum. Nah misalkan gini, kan harusnya proses ini dilakukan oleh siapa? Ya misalkan oleh Polres Selatan, oleh serse yang lain. Persoalannya jadi pertanyaan kenapa oleh unit di Propam atau kerjasama sama unit kepolisian lain. Kan harusnya ketika ada tindak pidana, polisi tahu kalau bukan kewenangan dia di Propam kan periksa polisi. Kalau ini ada pembunuhan ya serahkan misalkan. Pembunuhan bukan di Propam tapi misalkan Bareskrim, Polda. Nah, kalau itu ternyata malah direkayasa atas perintah. Oke. Jadi Bisa ya Kang. Itu menjadi pertimbangan hakim pada akhirnya nanti ya, karena ini juga adalah penegak hukum begitu ya. Kemudian ditarik, bukan tidak mungkin untuk hukuman lebih berat lagi. Kang Asep, terakhir untuk sidang pemeriksaan saksi terhadap terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, ini akan menghadirkan juga 12 saksi, beberapa diantaranya adalah orang tua dan juga keluarga inti dari almarhum Yosua. Apa yang bisa Anda cermati dari hal ini? Ini pertama ya, ini ketidakkonsistenan majelis. Kemarin kan kita konsisten 11 berkas, yang 5 grup tuh ya, yang 5 pembunuhan utamanya, ya ada yang 6 orang kan OOJ, tanda petik itu ya. Nah, kalau hakimnya merasa dia bisa menyelesaikan, baru tahu kan ketika meriksa yang untuk yang 12 ini dari pagi sampai sore. Ya akhirnya untuk sidang besok itu, 4 tuh disatukan, 12 akan berlaku 4. Hati-hati loh, saya ingatkan sejak awal. Karena sejak awal salah PN pusatnya hakimnya. Kan saya bilang kenapa nggak tangani beberapa majelis? Risikonya sekarang nggak boleh itu disatukan 12. Memang di praktik itu ada biar mempersikat. Tapi aturan nggak boleh karena prinsipnya saksi dihadirkan seorang demi seorang. Satu berkas, satu masalah. Penasihat hukumnya beda, perkaranya juga beda, dakwanya berbeda. Tapi karena menghindari tadi ya waktu mungkin kelelahan majelis, yang besok 12 itu akan dijadikan untuk 4 orang itu. Padahal peran 4 orang itu berbeda walaupun dakwaan mirip, tapi itu hal yang berbeda. Ingat toh, kalau itu sampai kasasi saya hakim agung, saya batalkan. Karena pasal 253 KUHP mengatakan, kalau cara mengadili, sekali lagi, cara mengadili bertentangan dengan hukum, itu salah satu kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan proses persidangan. Jadi sekali lagi, kalau nanti sidang disatukan memang untuk mempercepat, boleh dipraktek ya. Tapi aturan hukumnya nggak boleh, sekali lagi. Ya, itu salah. Jadi kalau besok secara 4, saya nggak tahu. Ya harus konsisten sejak awal. Kayak misalkan waktu sidang, dibuka, dibacakan. Oh, bisu yang keduanya. Maka saya bilang hati-hati kod kalender memanajer sidang karena akan punya resiko walaupun yang 12 orangnya. Tapi sekali negara harus hadir karena 12 orang sebagai saksi ada kewajiban negara harus membayar itu saksi itu tidak sembarangan. Kan kita tahu yang 12 orang itu tanda petik ya, orang sederhana, orang yang harus cari nafkah. Nah, kalau berarti kan untuk di Jakarta. Nah, kalau disatukan lagi perkaranya untuk 4 perkara, wih ngawur. Oke, apalagi kita tahu ya bahwa Ferdy Sambo seperti catatan Anda ini kita tidak bisa melihat hanya karena ini suami istri, tapi perkara Ferdy Sambo ini ada di 2 hal atau 2 kasus ya. Yang satu adalah pembunuhan berencana dugaannya, kemudian yang satu adalah dalam tanda kutip obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Baik, Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih waktunya di Kompas Siang, pakar hukum pidana yang juga mantan hakim. Sehat-sehat selalu Kang Asep.